Ya pemirsa, banjir bandang kembali terjadi di sejumlah kecamatan di Kota Manado. Tepat pada Jumat 27 Januari kemarin, hujan lebat kembali mengguyur yang menyebabkan sungai-sungai meluap dan menenggelamkan setidaknya ratusan rumah warga. Pada Jumat dini hari, Manado diguyur hujan yang lebat. Akibatnya, banjir dan tanah longsor kembali terjadi di beberapa kecamatan seperti Bunaken, Tuminting, Singkil, Paldua, Mapanget, dan Wanea. Banjir tahun ini menenggelamkan ratusan rumah warga. Banjir setinggi dada orang dewasa ini menjadi banjir terbesar kedua setelah bencana pada tahun 2014 silam. Sempat naik kembali pada Jumat malam, banjir dipastikan surut dan kering pada Sabtu pagi. Warga Ketang Baru, Kecamatan Singkil sudah mulai beraktivitas membersihkan dan memilah barang-barang yang masih layak pakai di rumah mereka. Namun yang tersisa tidaklah seberapa, hanya kasur, beberapa lembar pakaian, lemari, dan kursi. Warga juga mengeluhkan tentang bantuan yang dimana sampai pada Sabtu siang warga Ketang Baru belum mendapat bantuan fisik maupun pasokan kebutuhan seperti makanan maupun pakaian. Untuk DP bantuan-bantuan dari pemerintah, swasta, atau orang-orang terdekat itu kira-kira ada datang atau enggak? Enggak, kecuali cuma teman-teman lain. Yang swasta-swasta kan? Iya, cuma makanan-makanan. Antar supermi, coba itu. Kalau pemerintah sendiri enggak ada? Belum. Sampai saat ini belum. Wali Kota buka suara tentang banjir yang terjadi, di mana saat ini Manado dalam tahap tanggap darurat selama 7 hari ke depan. Paling pertama sekarang kan makanan, karena kan terganggu tuh mau masak dan sebagainya. Untuk makanan sih sekarang sudah oke lah, udah terpenuhi lah. Pemkot punya dapur umum, banyak juga pribadi, lembaga-lembaga, organisasi bikin dapur umum. Nah, ini menunjukkan gotong royong dari Pemkot, kan posko utama satu di kantor Camat Tuminting. Lalu ada yang di Balai Kementerian Sosial juga, kita masuk di situ. Lalu dari Bitung kan datang, dari Minsel juga datang bantu, dari Mitra itu nanti di lapangan Kampung Ternate. Nanti dia bikin dapur umum. Ya ini kebanyakan ini mengenai makanan, kasur untuk sementara kan masih banyak yang basah, kasur, selimut gitu. Kalau keadaan udah seperti ini sebenarnya udah bisa kembali ke rumah. Ya terus yang banjir ya. Tapi yang longsor itu yang mesti saya menghimbau masyarakat jangan membangun di kawasan yang rawan longsor. Kantoran juga tahu. Kan kita bisa menganalisa sendiri. Jangan bangun di yang sandar tebing atau membangun di pinggir tebing. Sayangilah keselamatan masyarakat. Serta pemerintah Kota Manado akan berfokus pada renovasi fasilitas publik yang rusak akibat banjir dan tanah longsor.